Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kita sekarang udah masuk ke Capture 48 ya, di tutorial Golang untuk pemula. Di materi kali ini kita akan bahas tentang access modifier di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, access modifier. Jadi di Golang tidak mengenal public dan private ya sebenarnya ya. Jadi namun mengenal exported dan unexported gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya mirip, yaitu exported untuk modifier public gitu ya, dan unexported untuk modifier private kayak gitu ya. Kayak kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman lainnya gitu ya, yang konsepnya OOP gitu, kan ada public, private gitu ya, protected gitu ya. Nah, kalau di Golang dia mengenal exported dan unexported gitu ya. Nah, modifier ini tidak hanya berlaku pada metode atau function aja ya, tetapi juga nanti berlaku pada properti lain seperti variabel gitu ya. Oke, kita lanjut. Di Golang untuk menentukan access modifier cukup dengan nama function atau variabel gitu ya. Jadi jika namanya diawali huruf kapital, maka bisa diakses dari package lain atau kata lainnya exported atau public gitu ya. Jika diawali huruf kecil, maka tidak bisa diakses dari package lain atau kata lainnya unexported atau private gitu ya. Jadi sangat sederhana ya di Golang ya. Untuk akses modifier yaitu hanya di awal huruf depannya aja gitu ya. Jadi kalau huruf besar dia exported, kalau huruf kecil dia unexported, nggak bisa diakses di package lain gitu ya. Oke, oh ya sebelum kita lanjut, teman-teman harus sudah mengetahui konsep tentang package dulu ya. Materinya ada di channel saya sebelumnya. Jadi pastiin teman-teman sudah nonton dan praktek sebelum ke materi access modifier ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, exported ya. Jadi exported adalah sebuah modifier yang mana bisa diakses atau bisa digunakan di luar package gitu ya. Jadi dia seperti kalau di OOP gitu kayak public lah gitu ya. Nah, untuk memberi modifier exported atau public gitu, kita cukup membuat sebuah properti dengan nama yang diawali huruf kapital ya, seperti udah bahas sebelumnya. Sangat sederhana, jadi teman-teman cuman bikin properti aja, variabel atau function diawali dengan huruf kapital. Oke, kita lihat langsung contohnya. Nah, seperti ini ya, contoh program exported ya. Jadi teman-teman bikin variabel atau function gitu ya, diawali dengan huruf besar. Ini ya. Ini kita bikin variabel string kayak biasa. Nanti kita coba akses dari luar package ya. Ini kita bikin di package helper. Nanti kita coba coba diakses dari package yang lain. Oke. Biar lebih enak kita langsung coba ke ini aja ya, praktek ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa buka VS Code-nya dulu ya kan. Terus teman-teman bikin folder. Ini teman-teman bebas bikinnya di mana, di folder teman-teman gitu ya. Kita namain aja mungkin go access gitu ya, modifier gitu ya, modifier ya. Oke. Nah, kalau udah dibuat nanti teman-teman buka di VS Code-nya ya, seperti biasa ya teman-teman. Oke, kalau udah dibuka sini kan ya. Oke, ini dia teman-teman, saya besarin dikit. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke ya. Nah, kalau udah kebuka gini, kita ini dulu ya, inisialisasi project dulu ya, pakai Go modul ya, teman-teman ya. Kita juga udah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ini dulu ya, ke materi Go modul, ada di materi sebelumnya. Oke. Go mod init kita namain sama dengan nama foldernya ya. Go access modifier gitu ya. Oke. Ya, oke. Kita udah terbentuk Go mode-nya. Ini kita samain dengan nama foldernya. Oke, kalau udah kita tutup dulu. Nah, lalu kita bikin tadi sebelumnya contohnya kita bikin folder atau package helper dulu ya kan. Nah, ini package helper, di dalamnya kita bikin file helper.go gitu ya. Helper.go. Oke. Nah, ini kita bikin kayak contoh yang di slide aja ya, seperti ini ya. Oke, kita ini dulu package-nya, package helper gitu ya. Helper, package helper ya. Lalu kita namakan package helper, lalu
Kita bikin tadi variabel ya, var txt misalkan 1 namanya, lalu tipe datanya string. Nah, misalkan isinya hello world gitu ya. Hello world. Nah, ini contoh kita bikin variabel, lalu kita bikin function satu lagi ya, misalkan misalkan namanya greet gitu ya. Lalu kita kasih parameternya string, namanya name gitu ya. Lalu isinya sederhana, kita cuman hanya mencetak si name-nya aja ya, gitu ya. Misalkan kita tambahin hi spasi ini plus name gitu ya. Nah, hi name. Nah, kita udah punya variabel dan function ya yang sebelumnya ya. Ini diawali dengan huruf besar ya, karena kita mau mencoba untuk exported dulu ya, atau modifier public gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di package helper ya, atau di folder helper. Nah, kita mencoba nanti akses dia dari luar package helper ini gitu ya. Oke, kita bikin file lagi namanya. Oke, ini di luar ya, di luar helper ya, jangan di dalamnya. Nah, kita di luar sini gitu ya. Kita buat file namanya main.go gitu ya. Oke, ini adanya di luar ya. Jadi ini kan adanya di si helper.go ini ada di dalam folder helper. Kalau si main.go ini sejajar sama go access modifier ini, sejajar sama helper ini maksudnya ya. Folder gitu ya, bukan sama yang file helper ini. Dia ada di luar. Oke. Kita ini dulu biasa package helper, package main ya, karena dia main.go. Lalu kita bikin file mainnya. Oke. Oke, package main. Nah, lalu kita coba cetak aja yang tadi ya. Ini kita contoh misalkan exported gitu ya. Oke. Kita print aja langsung yang tadi ya. Artinya kita ngakses apa? Ini ya, jangan lupa teman-teman nanti ininya import ya, fmt sama si Go Access modifiernya ya. Kalau teman-teman udah install extension Go, dia nanti otomatis ya. Oke, ini kita sebutin nama foldernya atau nama helpernya, lalu kita masukin nama variabelnya ya. Ini kan tadi txt ya. Nah, ini txt kita panggil dia. Lalu satu lagi function ini kita panggil juga ya. Jadi helper nama ininya dulu, package-nya, lalu kita panggil nama functionnya greet, lalu masukkan parameternya misalkan mobile gitu ya. Oke. Nah, ini kita memanggil istilahnya package dari helper ini ya. Jadi dia sifatnya exported ya kalau diawali dengan huruf besar ya. Oke, coba kita jalankan untuk membuktikannya. Kita clear dulu go run main.go. Oke, dia bisa ya, karena sifatnya exported atau public, jadi dia bisa diakses dari package lain, yaitu package main dari package helper ini ya. Oke, seperti itu ya untuk akses modifier exported atau public ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita satu lagi ya, unexported ya. Jadi unexported adalah sebuah modifier yang mana tidak bisa digunakan di luar package ya. Artinya kata lain private gitu ya. Untuk memberi modifier unexported atau private, kita cukup membuat sebuah property dengan nama yang diawali dengan huruf kecil gitu ya. Jadi unexported ini kebalikan dari exported gitu ya. Jadi unexported hanya bisa diakses oleh package yang sama atau bisa dibilang bersifat private gitu ya. Jadi hanya cara membuatnya juga sederhana, hanya diawali dengan huruf kecil si variabel atau functionnya. Oke, kita lihat ya. Contoh program unexportednya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bikin variabel atau function gitu ya, diawali huruf kecil gini ya. Nah, ini dia udah otomatis dia sifatnya unexported atau dia private gitu ya. Dia nggak bakal bisa diakses di package lain ya. Kalau di sesama helper ini dia masih bisa, tapi kalau udah tadi di main gitu dia nggak bisa. Oke. Buat biar lebih enaknya kita coba lagi ya. Nah, ini kita coba buka file yang helpernya lagi tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini oke, kita coba mungkin di sini tadi kan ini kita namain dulu ya biar nggak bingung ya, export gitu ya. Nah, ini kita bikin satu lagi, sorry, nah ini kita balikin dulu, kita harusnya di sini unexported gitu ya.
Oke, di sini aja kita bikin ya. Kita coba bikin yang buat unexported ya. Di sini teman-teman bikin contohnya ini ya, apa namanya? var gitu ya. Kayak contoh tadi aja ya. Var lalu txt2 gitu ya. txt2 nyambung gini, misalkan tipe datanya string gitu ya. Ini misalkan contoh gitu ya. Contoh unexported itu aja ya. Lalu ini kita bikin contoh sama kayak tadi function yang satunya, misalkan huruf kecil ya, read 2 gitu, samain aja ya, name, lalu string gitu ya. Nah oke, kita mungkin cetak fmt titik println samain aja ya, hi spasi plus name. Nah ini ya, jadi kita membuat sebuah variabel dengan apa namanya, huruf diawali dengan huruf kecil dan function diawali dengan huruf kecil gitu ya. Ini sifatnya unexported harusnya ya. Coba kita panggil di ininya ya teman-teman ya, di function mainnya, misalkan ini unexported ya gitu ya. Nah oke, kita coba ya fmt titik println dia mau nggak. Helper, kita panggil helpernya, lalu tadi namanya txt2 kan ya, txt2, lalu yang satu lagi helper titik grid 2 gitu ya, lalu masukin parameternya misalkan Ahmad gitu ya. Nah ini ya, padahal udah kita panggil ya gitu ya, grid 2 dia nggak bisa ya. Oke. Nah, ini kita save dulu. Nah ini dia error ya, undefined ya seakan-akan. Jadi kalaupun dijalanin dia harusnya jadinya error karena dia nggak bisa di apa istilahnya diakses oleh package lain ya, si ini ya, karena dia huruf kecil. Jadi dia hanya bisa diakses di package dia sendiri ya, tidak bisa diakses di package lain ya, seperti itu. Jadi ketika program dijalankan dia bakal error ya, tidak bisa mengakses sebuah properti dengan akses unexported atau private gitu ya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi. Nah, cukup sekian ya untuk materi akses modifier di Golang ya teman-teman. Cukup simple ya untuk akses modifier di Golang. Sekali lagi hanya dengan pembedanya adalah huruf di awalnya, huruf karakter di awalnya diawali dengan huruf besar untuk public atau exported dan diawali dengan huruf kecil untuk private atau unexported gitu ya. Oke teman-teman, kalau yang suka video saya boleh like ya, atau share ke teman-teman yang lain juga biar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar ya teman-teman ya, biar ilmunya bermanfaat. Lalu yang mau komen silahkan komen, kritik, saran atau request materi lain gitu ya boleh. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya teman-teman, atau di remind atau di ini ya, apa notificationnya dinyalain ya, di ininya loncengnya, biar nanti kalau ada materi-materi baru bisa update terus, karena saya bakal update terus untuk materi-materi selanjutnya. Oke, gitu aja dulu untuk materi kali ini. Kita bakal ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.